Siapa yang kebayang Iran itu cuma padang pasir, konflik dan politik panas? Tunggu dulu, kamu bakal kaget. Iran itu lebih dari sekadar berita di TV. Ini negara yang punya sejarah ribuan tahun, budaya yang kaya, dan masyarakat yang ternyata nggak seperti yang kamu pikirkan. Di video kali ini, kita akan ngebahas tuntas tentang Iran dari sisi yang jarang dibahas. Dari keindahan alamnya, warisan kebudayaannya, teknologi nuklirnya yang kontroversial, sampai kehidupan sehari-hari rakyatnya yang penuh kejutan. Siap-siap buat terkejut, karena ini adalah Iran yang sebenarnya. Iran itu negara dengan 1001 wajah. Di satu sisi, kamu bisa lihat gurun pasir luas yang mirip film Hollywood. Tapi di sisi lain, ada juga pegunungan bersalju, danau asin, hutan lebat, bahkan pantai yang bisa buat kamu ngira itu Bali. Ya, negara ini emang luas banget. Lebih dari 1,6 juta kilometer persegi, lebih besar dari seluruh Eropa Barat. Dan karena itulah, iklim dan bentang alamnya pun sangat beragam. Kamu bisa main ski di Shemshak, lalu besoknya jalan-jalan di Gurun Lut, salah satu tempat terpanas di bumi. Nggak main-main, suhu di sana pernah tercatat lebih dari 70 derajat Celcius. Tapi bukan cuma alamnya yang unik, kota-kotanya juga punya kontras yang ekstrem. Di Teheran, ibu kotanya, kamu bakal lihat orang-orang naik mobil sport, nongkrong di kafe kekinian, sambil tetap memegang nilai-nilai Islam yang kuat, modern dan konservatif, berdampingan dalam satu frame. Banyak yang ngira wanita di Iran itu tertindas dan nggak bebas. Tapi realitanya nggak sesederhana itu. Memang, sejak Revolusi Islam 1979, aturan berpakaian jadi lebih ketat. Wanita diwajibkan memakai hijab di tempat umum. Tapi, jangan bayangin ini seperti penjara. Faktanya, banyak perempuan Iran yang justru menjadikan hijab sebagai bagian dari fashion statement mereka. Mereka main warna, motif, dan gaya yang kreatif. Bahkan, Iran punya industri fashion lokal yang cukup berkembang. Dan jangan salah, perempuan di sini juga jadi dokter, insinyur, jurnalis, sampai programmer. Sebelum dunia kenal Eropa, sebelum ada Romawi, bahkan sebelum Islam lahir, Iran atau Persia saat itu sudah lebih dulu membangun peradaban besar. Persepolis misalnya. Kota kuno ini dibangun lebih dari 2.500 tahun lalu oleh Raja Darius dari Kekaisaran Achaemenid. Arsitekturnya megah, ukiran-ukirannya penuh detail, dan sistem administrasinya sangat maju untuk ukuran zaman itu. Dari Persia pula lahir banyak kontribusi besar, matematika dan astronomi, ilmu pengobatan, puisi dan sastra, seperti karya Rumi dan Hafez, bahkan budaya minum teh di banyak negara, termasuk Indonesia, jejaknya bisa ditelusuri ke Persia. Iran adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan, timur dan barat. Nah, ini bagian yang sering bikin dunia tegang. Program nuklir Iran. Buat pemerintah Iran, program ini adalah simbol kemajuan teknologi dan kemandirian energi. Tapi buat negara-negara barat, ini bisa jadi ancaman global. Amerika dan sekutunya khawatir kalau teknologi nuklir itu disalahgunakan untuk membuat senjata pemusnah massal. Iran sendiri berkali-kali bilang, kami nggak bikin senjata, ini buat energi damai. Tapi skeptisisme tetap ada, apalagi dengan rekam jejak konflik di Timur Tengah. Konflik ini bikin ekonomi Iran ditekan habis-habisan lewat sanksi. Tapi uniknya, justru karena sanksi ini, mereka jadi makin mandiri. Mobil mereka bikin sendiri, teknologi mereka kembangkan sendiri. Iran sering dicap musuh oleh media barat. Tapi tunggu dulu, persepsi itu nggak selalu akurat. Banyak wisatawan yang datang ke Iran justru bilang mereka terkejut dengan keramahan masyarakatnya. Orang Iran terkenal sangat welcoming terhadap tamu. Mereka bisa ngundang kamu makan ke rumah meski baru kenalan 10 menit. Iran adalah pusat penting mazhab Syiah. Setiap tahun,
jutaan orang datang ke kota suci Qom dan Mashhad untuk ziarah. Meski sering berselisih paham dengan negara-negara lain, Iran tetap jadi negara yang aktif di panggung internasional, terutama di Organisasi Kerjasama Islam, OPEC, dan beberapa forum regional. Generasi muda Iran hari ini hidup di dunia yang serba kompleks. Di satu sisi, mereka tumbuh dalam aturan agama dan nilai konservatif. Tapi di sisi lain, mereka juga anak internet. Mereka dengerin lagu barat, nonton film Hollywood, dan aktif di media sosial. Meski banyak platform diblokir, mereka tetap bisa akses via VPN. Banyak dari mereka yang kritis terhadap pemerintah, tapi tetap bangga jadi orang Iran. Mereka ingin perubahan, tapi juga ingin mempertahankan jati diri bangsanya. Dan yang paling keren, anak muda Iran punya semangat belajar yang tinggi banget. Di bidang sains, robotik, bahkan AI, mereka udah bersaing di level internasional. Kalau kamu mampir ke rumah orang Iran, besar kemungkinan kamu bakal lihat 1 atau 2 buku puisi di ruang tamu. Puisi adalah bagian dari kehidupan, dan bukan sembarang puisi. Ini karya-karya penyair legendaris seperti Hafez, Sa'di, dan Rumi yang dikenal di seluruh dunia. Karya mereka bukan cuma dibaca, tapi dihafal, dijadikan inspirasi hidup, bahkan sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Contohnya, kalau kamu curhat tentang patah hati, bisa jadi orang Iran akan merespons dengan bait puisi. Romantis banget kan? Industri film Iran mungkin nggak seglamor Hollywood. Tapi soal kualitas, jangan diremehkan. Film-film Iran justru sering menang di festival film dunia. Dari Cannes, Berlin, sampai Oscar. Contohnya film A Separation yang memenangkan Oscar kategori film berbahasa asing terbaik tahun 2012. Kenapa film Iran bisa sekuat itu? Karena mereka jago main di antara garis. Dalam sensor yang ketat, mereka menyelipkan kritik sosial, potret kehidupan rakyat, dan isu-isu yang menggugah tanpa harus vulgar atau frontal. Mereka bicara lewat simbol, diam, dan gestur. Itulah kenapa sinema Iran sering dibilang sebagai seni perlawanan yang paling elegan. Jadi, Iran itu bukan cuma tentang nuklir, politik, dan jilbab. Iran itu tentang sejarah, tentang budaya yang kaya, masyarakat yang kuat, dan semangat bertahan di tengah tekanan dunia. Negara ini penuh warna. Dan di balik berita-berita panas yang sering kita lihat, ada manusia-manusia dengan harapan, cinta, dan mimpi. Kalau suatu saat kamu berkesempatan ke sana, jangan takut. Karena yang akan kamu temukan adalah kehangatan yang luar biasa dari sebuah negeri yang penuh sejarah. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa terus bersama kami. Sekarang giliran kamu, hal apa lagi yang perlu kita eksplor selanjutnya? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.